Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kapratiwi. Kali ini kita akan melakukan atau mengerjakan sebuah kasus. Untuk langkah yang pertama, kita akan menganalisis kasus tersebut atau menguji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Langsung saja. Yang pertama-tama, kita masuk ke variabel view. Di sini ada kolom name, kita isikan mula-mula. Untuk type numerik, width 8. Untuk desimal kita isikan 2. Untuk label 2, mula-mula. Untuk values none, missing none, kolom 8. Dan measure kita ubah menjadi scale. Untuk baris kedua kita isikan pada kolom pemanasan. Untuk label kita isi pemanasan, desimal kita isikan 2. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita beralih ke data view. Nah, di sini kita isikan data sesuai dengan kasus, kemudian kita klik analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita klik explore. Kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk explore statistik, kita centang bagian deskriptif, kita klik continue. Untuk plot kita hilangkan semuanya. Terus kita klik none. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Di sini dari hasil tes normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk diperoleh sig sebesar 0,006, artinya kurang dari 0,05. Berarti datanya tidak terdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, kemudian kita melakukan uji homogenitas. Pertama-tama kita buka variabel view. Kemudian pada kolom name kita isikan jenis emulsi. Untuk desimal yaitu 2. Untuk label jenis emulsi, untuk values kita beri angka 1 untuk mula-mula dan 2 untuk pemanasan. Kita klik OK. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk kolom kedua yaitu pH emulsi, desimal kita beri angka 2, untuk label pH emulsi, untuk values none, dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita beralih ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Kita klik explore. Kita pindahkan pH emulsi ke dependent list dan jenis emulsi ke factor list.
Kemudian kita klik statistik, kita centang bagian deskriptif, kita klik continue, kita pilih plot, explore plot. Pada kolom blogspot kita pilih none, kita beri tanda centang pada normality plot with test, kemudian kita klik pada power estimation, kemudian kita continue. Setelah melakukan analisis, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Dari hasil analisis bisa kita lihat pH emulsi mula-mula lebih besar dari pH emulsi setelah pemanasan. Artinya untuk langkah selanjutnya maka kita akan menggunakan metode Wilcoxon. Untuk tes homogeneity ovarian diperoleh sig yaitu lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen. Berikutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Pertama-tama kita buka variabel view. Di sini ada kolom name. Untuk baris pertama kita isikan mula-mula. Untuk desimal kita isikan 2. Untuk label mula-mula. Untuk values none. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kolom 2 yaitu pemanasan. Untuk desimal kita isikan 2, untuk label pemanasan, untuk values none, dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita beralih ke data view. Di sini kita isikan data sesuai dengan kasus. Setelah selesai, kita klik analyze, kita pilih non-parametric test. Kemudian legasi dialog. Lalu kita klik to relate sample. Kemudian kita pindah mula-mula ke variabel 1 dan pemanasan ke variabel 2. Pada test tip kita centang bagian Wilcoxon, kemudian kita klik OK. Kemudian akan terlihat hasilnya. Untuk signifikan yaitu 0,002, berarti kurang dari 0,005, maka terjadi perubahan. Dan dapat disimpulkan, pH emulsi, mula-mula, dan pemanasan terjadi perubahan. Selanjutnya kita beralih pada kasus kedua. Untuk langkah pertama, kita akan mencari normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pertama-tama kita buka variabel view, kemudian pada kolom name kita isikan lokal, untuk desimal kita isikan 2, untuk label kita beri label kadar sakarin lokal. Untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk baris kedua, yaitu pada kolom name kita tuliskan impor. Untuk desimal 2, untuk label kadar sakarin impor. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita beralih ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita klik explore.
Setelah itu kita pindahkan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor pada dependent list. Kemudian kita klik explore statistik, kita beri tanda centang pada kolom deskriptif. Kita klik continue. Kemudian pada kolom plot kita klik none pada blogspot dan kita centang normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah melakukan analisis, maka akan diperoleh hasil yaitu kadar sakarin lokal atau rata-rata kadar sakarin lokal lebih kecil daripada kadar sakarin impor. Untuk tes normality, signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,017, maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varian. Pertama-tama kita klik variable view, lalu pada kolom name baris pertama kita isikan merek minuman, untuk desimal kita isikan 2, untuk label kita tuliskan merek minuman, untuk values kita beri angka 1 untuk lokal dan 2 untuk impor. Lalu klik OK. Untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk baris kedua pada kolom name kita isikan kadar sakarin. Untuk desimal kita tuliskan 2. Untuk label kita tuliskan kadar sakarin. Untuk values none dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita beralih pada data view. Kita isikan sesuai dengan kasus, kemudian kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik explore, kita pindahkan kadar sakarin ke dependent list dan merek minuman ke factor list. Kemudian kita klik statistik, kita centang bagian deskriptif, kemudian kita klik continue. Lalu pada explore plot kita klik none pada kolom blogspot dan pada spread versus level with Levin test kita klik power estimation. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah dilakukan analisis, maka diperoleh data homogenitas ovarian dari kadar sakarin yaitu 0,0671, artinya lebih dari 0,05, maka selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Signifikan kadar sakarin yaitu 0,671, artinya lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Pertama-tama kita buka variable view. Pada kolom name baris pertama kita isikan merek minuman. Untuk desimal kita isikan 2, untuk label merek minuman, dan untuk values kita tuliskan pengkodean 1 untuk lokal dan 2 impor. Lalu kita klik OK. Untuk measure kita ubah menjadi scale. Kemudian pada kolom name baris kedua kita isikan kadar sakarin. Untuk desimal kita isikan 2, label
kadar sakarin, untuk values known, dan untuk measure scale. Kemudian kita beralih ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus. Kemudian kita klik analyze, lalu non parametric test, kemudian legacy dialog, dan kita klik to independent sample. Kita pindahkan kadar sakarin ke tes variabel list dan merek minuman ke grouping variabel. Lalu kita klik option, kita centang deskriptif dan exclude cases test by test. Kita klik continue, lalu kita centang uji Mann-Whitney. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Signifikan dari kadar sakarin yaitu 0,3110, artinya lebih dari 0,05, maka tidak ada perubahan signifikan yang terjadi antara kadar sakarin minuman impor dan kadar sakarin minuman lokal.